Demikianlah penjelasan tentang organ-organ reproduksi pada manusia pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian jadi lebih jelas, kalian bisa lebih memahami, sehingga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana sedikit saya buatkan rangkuman bahwa organ reproduksi itu terdiri dari organ reproduksi pada pria yang terdiri dari bagian-bagian berupa 2 buah testis, kemudian dilindungi oleh skrotum, kemudian ada epididymis yang merupakan tempat pematangan sel sperma, kemudian di sana ada saluran yang berkelok-kelok yang disebut dengan saluran vas deferens, kemudian ada lubang uretra, kemudian di sana juga dilengkapi yang adanya penis, di mana untuk penjelasan fungsinya sudah kita bahas pada video tadi. Kemudian untuk organ pada wanita, di situ terdiri dari 2 buah ovarium, kemudian ada tuba falopi, ada uterus atau rahim, dan juga ada serviks serta dilengkapi dengan vagina. Demikianlah penjelasan tentang organ-organ reproduksi kesempatan kali ini. Tentunya harapan Ibu kalian tetap semangat, tetap belajar dengan giat. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses ke depannya. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu pada bagian biologi sistem reproduksi pada manusia. Di mana sistem reproduksi manusia kita harus belajar ada alat reproduksi pada pria dan wanita, yang tentunya di sini ada manfaatnya. Kenapa kita perlu mempelajari sistem reproduksi pada pria manusia? Manfaat yang pertama, untuk mengetahui struktur, anatomi, dan fungsinya, di mana kita bisa menjaga kesehatan alat reproduksi kita dengan lebih baik. Kalian tahu bahwa sistem reproduksi pada manusia terjadi secara seksual atau secara generatif, di mana diperlukan sel sperma dan sel ovum yang dihasilkan oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sperma dan sel ovum. Fertilisasi ini akan menghasilkan zigot yang nanti akan berkembang menjadi janin. Jangan lupa berdoa sebelum kalian membahas materi ini lebih lanjut. Perhatikan alat reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Yang pertama kita bahas yang alat reproduksi pada pria, di mana ada 2 bagian, yaitu bagian eksternal, yaitu ada skrotum dan ada penis. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian internal atau bagian dalam, yaitu ada gonad atau testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada kelenjar prostat, dan ada saluran uretra. Coba kalian lihat gambar alat reproduksi pada pria berikut ini. Bagian yang pertama yaitu bagian luar ada skrotum, di mana skrotum ini merupakan kulit pelindung dari testis yang berfungsi untuk menghangatkan testis, atau bisa juga yaitu untuk menjaga atau mengatur suhu bagi testis. Kemudian ada 2 kelenjar testis atau kelenjar gonad yang di sini mempunyai 3 bagian, yaitu ada tubulus seminiferus, kemudian ada estrogen, ada testosteron, di mana tubulus seminiferus nanti akan menghasilkan sel sperma, kemudian sel sertoli akan menghasilkan estrogen, dan sel Leydig akan menghasilkan testosteron. Testis menghasilkan sperma, tapi spermanya belum matang, sehingga untuk pematangan sel sperma nanti akan dilanjutkan ke organ berikutnya, yaitu bagian yang terdapat di atas testis pada laki-laki ada 2 kelenjar, yaitu ada kelenjar epididymis. Kita lihat gambarnya. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sel sperma. Dari epididymis nanti sperma yang sudah matang akan dibawa ke saluran yang panjang yang berkelok-kelok pada seorang laki-laki,
yaitu saluran vas deferens, di mana saluran ini berfungsi untuk menyalurkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis, sperma akan diberi nutrisi atau makanan. Jadi di sini berfungsi untuk tempat pemberian nutrisi bagi sperma. Vesika seminalis. Dari sini nanti sperma akan dibawa ke kelenjar prostat yang akan memberi cairan atau menghasilkan cairan bening. Dari kelenjar prostat, sperma nanti akan dibawa menuju ke kelenjar Golgi, di mana kelenjar Golgi ini berfungsi untuk menghasilkan getah basah bagi sperma. Kemudian ada organ kopulasi pada laki-laki yang disebut dengan organ penis, di mana di dalam organ penis terdapat saluran uretra. Saluran uretra ini disebut dengan saluran urogenital atau saluran yang menyalurkan dua cairan, yaitu cairan urin dari kata uro dan cairan sperma dari kata genital. Kemudian bagian yang terakhir di situ ada kepala testis, kepala penis yang disebut dengan gland penis. Di sini terdiri dari kulit yang biasanya kalau seorang laki-laki melakukan khitan, itu bagian gland penis kulitnya inilah yang akan dipotong. Kita lanjut ke organ reproduksi pada wanita. Mempunyai 3 fungsi, yaitu untuk menghasilkan gamet, hormon, dan janin. Ini fungsi organ reproduksi pada wanita. Kalian perhatikan gambar berikut. Jadi ada 2, eksternal dan internal juga. Eksternal ada 3 bagian, ada bagian klitoris, ada bagian 2 labium mayora, dan labium minora. Labium mayora yaitu labium yang di luar dan lebih besar, sedangkan labium minora yaitu labium yang kecil atau letaknya di dalam labium mayora. Kedua labium ini berfungsi untuk melindungi vagina pada wanita. Sedang klitoris terdiri dari sel-sel yang bersifat sensitif. Yang internal ada bagian ovarium atau kelenjar gonad pada wanita yang menghasilkan ovum. Ovum dihasilkan ovarium dalam proses ovulasi. Ovulasi yaitu proses pematangan sel telur dari ovarium. Ada ovarium kanan dan ada ovarium kiri. Ovarium terdapat folikel yang hampir 400.000 folikel. Folikel-folikel ini nanti akan menghasilkan calon sel telur yang disebut dengan oosit. Oosit yaitu sel telur yang belum matang. Pada seorang wanita yang sudah menopause, biasanya folikelnya akan berkurang sehingga ovariumnya kelihatan berlubang-lubang, bahkan bisa mengecil. Kemudian ovum yang sudah matang dari ovarium nanti akan dibawa menuju ke saluran ovidu atau tuba falopi, di mana tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat pertemuan sel sperma dan sel ovum dalam proses fertilisasi yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi janin yang kemudian akan dibawa menuju ke bagian organ berikutnya pada wanita, yaitu organ uterus atau organ rahim. Coba kalian lihat uterus atau rahim. Di sini bagian uterus atau rahim biasanya hanya mampu menampung janin dengan berat 4 maksimal itu 4 kg. Nah, itu uterus dan rahim. Di mana uterus dan rahim ini terdiri dari bagian yang dalam, yaitu ada bagian otot rahim. Otot rahim ini bisa bersifat elastis, bisa mengalami pembesaran sampai 600 kali. Kemudian di dalamnya ada dindingnya, yaitu dinding rahim disebut dengan dinding endometrium yang selalu mengalami penebalan karena banyak pembuluh darah pada seorang wanita. Bila
tidak terjadi proses pembuahan sehingga terjadilah peluruhan endometrium yang akan menghasilkan darah kotor yang disebut dengan menstruasi. Kemudian bagian di bawahnya ada serviks atau mulut rahim yang berfungsi menghasilkan mukus atau cairan yang berfungsi untuk menyalurkan atau membantu penyaluran sel sperma ke ovidu. Bagian terakhir yaitu lubang vagina. Lubang vagina pada wanita berfungsi sebagai satu tempat masuknya sel sperma dari pria ke wanita. Yang kedua, sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Yang ketiga, sebagai tempat keluarnya janin saat ibu melahirkan. Di dalam vagina dilengkapi dengan himen atau dikenal dengan selaput darah, di mana himen ini bisa mengalami kerusakan bila seorang wanita melakukan hubungan seksual. Demikianlah penjelasan Ibu hari ini tentang bagian-bagian alat reproduksi pada manusia. Di situ ada vagina, ada ovarium, kemudian ada folikel, ada tuba falopi, dan seterusnya. Demikian tadi penjelasan saya tentang sistem reproduksi manusia. Tentunya kalian bisa lebih memahami tentang sistem reproduksi manusia, yaitu dengan mengerjakan tugas yang ada di bawah tayangan video tadi. Secara garis besar, di mana reproduksi pada manusia itu terdiri dari dua organ, yaitu organ jantan yang terdiri dari bagian testis, kemudian ada bagian epididymis, kemudian ada bagian skrotum, ada bagian vas deferens, kemudian di mana di situ ada tiga, yaitu ada kelenjar prostat, ada kelenjar saluran seminiferus, dan ada kelenjar gonad. Nah, kemudian ada organ yang lain yaitu organ penis, di mana di organ penis terdapat saluran yaitu disebut dengan saluran uretra. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini tentang organ-organ reproduksi pada